Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya buat list rekomendasi saham untuk watchlist ya, untuk trading di tanggal 15 Agustus 2024. Sebelum masuk ke list sahamnya, seperti biasa saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual, jadi saya melakukan analisa saham yang menurut saya menarik, dan teman-teman juga saya harap bisa melakukan analisa ulang, dan teman-teman harus paham bahwa beli dan jualnya itu ada di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Dan biasanya saham yang saya rekom itu adalah saham-saham dengan volatilitas tinggi. Jadi resiko untuk cuan dan resiko untuk lossnya sama tinggi gitu ya. Jadi makanya saya clear state di awal untuk teman-teman bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, langsung di tanggal 15 Agustus ini saya punya sebenarnya ada 5 saham, dan 4 ini untuk scalping mungkin menarik ya. Wika, Jemas, VKTR dan juga Brand ini sebenarnya ya kita lihat aja ya, karena data transaksinya hari ini menurut saya oke gitu ya. Wika dan juga ada satu saham SHPX, ini saham menarik juga ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri aja, kita akan bahas satu persatu itu ya. Nah, yang pertama saya punya saham Wika. Saham Wika ini menurut saya sebenarnya resikonya sudah sangat tinggi ya. Kenapa resikonya sudah sangat tinggi? Karena dia sudah 2 kali ya arah, dan hari ini pun sebenarnya dia arah, tapi arahnya kebongkar gitu ya. Arahnya kebongkar dan ya masih tetap naik 18%. Hari ini saya berhasil ya cuan di saham Wika, dan kalau ada teman-teman yang nonton konten saya kemarin atau lihat di YouTube membership itu juga harusnya mudah-mudahan ya, harusnya bisa dapat cuan juga dari saham Wika. Tapi kalau untuk besok seandainya dia tidak suspend, ini menurut saya masih akan menarik ya, karena dia juga sempat kena UMAS kalau saya nggak salah ya, saya sempat baca, dan kenaikannya mulai dari bulan Juli ini ya kurang lebih 1 bulan ya 2 bulan ya, dari Juni ini sudah 2 kali beggar ya, 200%. Ya memang sentimen masuk ke indeksnya MSCI itu membuat saham Wika ini benar-benar sangat luar biasa pergerakannya di 2 hari terakhir ini teman-teman ya. Dan kalau dari data transaksinya pun ini masih foreign yang masuk dalam jumlah besar ya, ini 12,6 berarti 18 20-an miliar ini foreign gitu ya. Dan kalau di investor domestiknya mostly adalah orang-orang yang melakukan penjualan gitu ya, seperti itu. Trend saya di Wika tetap sama, saya hanya entry kalau dia naik gitu ya. Ya sebenarnya saham kayak gini nih luar biasa sih. Saya suka nih saham yang polanya kayak gini, lagi ada main ya dalam tanda kutip ya, memang lagi manggung gitu ya. Yang kedua ada saham Jemas. Ini saham asuransi ya, saham asuransi. Dan ini saham sebenarnya dia cukup lama dia fase consolidation ya. Dan di tanggal 7 Agustus dia naik langsung arah. Saya nggak tahu nih penyebabnya apa, triggernya apa, sahamnya arah, volumenya, dan sampai hari ini, beberapa hari ini ya, dari mulai 7 Agustus sampai hari ini tanggal 14, ini volumenya terus menerus besar ya. Sempat ada merah minus 13%, tapi hari ini naik 9%. Dia naik 9% dengan data transaksi yang menurut saya ini oke. Dan pola pergerakannya pun saya suka ya, dia market opening dia kasih space buat kita sempat entry. Kalau dari sini ke titik ini kan kalau saya pikir untuk dia 9% lah ya, anggap ya, untuk bisa dapat 2-3% ini harusnya nggak terlalu sulit dan bisa gitu ya, selama ini kita jadikan sebagai watchlist seperti itu. Yang ketiga saya punya saham Ricci ya. Saham Ricci ini sebenarnya sahamnya kurang begitu liquid ya. Kalau Jemas ya sebenarnya udah lebih lumayan 1,5. Kalau Wika kan luar biasa ya. Kalau Ricci ini agak-agak kurang begitu liquid, karena value transaksinya pun hanya 600 jutaan ya teman-teman. Tapi balik lagi seperti ya biasa saya share, sebagai seorang trader pemula saya hanya entry biasanya nggak terlalu gede ya, di range 5-10 jutaan ya. Ini masih sahamnya masih masuk gitu ya, sahamnya masih masuk. Kita lihat ini saham ini transaksinya nggak terlalu gede, tapi bid overnya lumayan rapi. Biasanya kalau bid over yang rapi seperti ini ada indikasi ya market makernya lagi main, lagi kerja gitu ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita coba lihat chartnya, chart Ricci. Chartnya benar-benar saham yang teman-teman trader yang berani aja gitu ya, kalau enggak ya better jangan. Seperti itu ya. Selanjutnya saya punya saham VKTR ya. Saham VKTR ini
Di awal-awal sesi ini main dan kepantau sama saya ya. Di awal sesi dia main dan kepantau. Nah, ketika market open dia ngegas dan saya sempat ikutan ya di saham VKTR ini. Dan secara mengejutkan hari ini, transaksi hari ini yang membuat saham VKTR ini naik, ini bukan broker underwriter atau KI atau Cipta Dana ya. Karena secara data saya lihat ini yang melakukan net buy ini broker AZ ya. Dia beli sendirian sebesar 2,7 miliar dan ini ya saya nggak tahu nih, sepertinya dia pemain baru ya di saham VKTR. Dan ya VKTR ini kemarin sempat ada corporate action, bukan corporate action, dia pengumuman bahwa dia perubahan dari saham Warkat ke Scriptless ya. Kalau teman-teman lihat itu ada di keterbukaan informasi di IDX ya. Tujuannya untuk apa ya itu saya juga nggak tahu ya. Yang jelas sahamnya gerak, volumenya ada gitu ya. Volumenya ada kan, kalau dibanding hari terakhir sebenarnya dari chart pun ini tergambar ya. Kemarin kecil sekali, hari ini gede. Nah kalau dari data transaksi sebenarnya ini juga harusnya kelihatan. Di tanggal 13 kita lihat dia punya transaksi hanya 2 miliar dengan 168 ribu lot net volumenya. Tapi di hari ini tanggal 14 dia sampai 385 ribu lot ya. Memang sahamnya sangat-sangat liquid juga ya. Menarik untuk yang punya size besar dengan ya mungkin persentase kecil tapi dengan value transaksinya besar gitu, dapat cuannya bisa lebih lumayan besar gitu ya teman-teman. Nah lanjut, saya tadi yang untuk rekomnya saya punya brand ini juga menarik di menjelang sesi terakhir nih, ada dikerek naik. Dan ya ini data transaksinya sebenarnya kalau di saham-sahamnya Pak PP ini menurut saya agak sulit untuk dibaca, tapi data transaksi hari ini dia ada sedikit akumulasi. Dan kalau dilihat ini foreign ya, masih tetap foreign. Nah domestiknya hanya netral aja gitu. Sebenarnya kalau secara historis saham brand ini sempat digadang-gadang akan masuk ke salah satu indeks besar ya, tapi ternyata gagal karena peraturan MSCI. Dan sempat waktu peraturan full call auction ya di papan pemantauan khusus, jadi dia batal. Dan ya setelah itu sahamnya sempat jatuh dan ini mulai naik ya, kita nggak tahu nih, mungkin the next review untuk indeks terbaru itu nanti brand punya potensi untuk bisa ikutan masuk gitu ya. Saya juga nggak begitu ngerti lah gitu ya, tapi kita pantau aja saham brand, menurut saya oke. Dan yang terakhir ini untuk salah satu saham yang menurut saya menarik, ini ada saham SAPX ya. Kalau ngelihat dari chartnya nggak usah terlalu jauh, kita tarik trendline aja dari sini. Ini kan udah jelas bahwa saham ini uptrend, dan ketika mulai dia tanda-tanda dia mulai ada uptrendnya teman-teman, ini volumenya mulai besar, volumenya mulai terbentuk gitu ya. Dan ya kita lihat aja data transaksinya pun menarik. Dan ini sepertinya hari ini yang dia kerek sahamnya naik ini adalah BK dan juga CC Foreign ya, Mandiri Sekuritas dan juga JP Morgan ya. Ini mostly ini foreign. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari Al Investor itu total transaksinya itu 1 miliar, ini yang main hanya foreign aja gitu, berarti ya hampir 300 juta sama 500 juta gitu. Dan ini menurut saya menarik ya, selama belum ada. Biasanya kalau buat foreign itu sahamnya bisa panjang mainnya ya, bisa panjang. Nanti teman-teman tinggal buat aja trade plan-nya. Kalau menurut saya ini saham menarik ya. Kalau sederhana mungkin di area sini ya. Ini kan konsolnya. Volumenya ada nih ya, sudah mulai dari Juli, akhir Juli. Ya mungkin kalau untuk swing buat teman-teman yang berani untuk nge-hold lebih lama ya bisa ya, pertimbangkan ngikutin aja, follow the trendnya gitu SAPX ya. Ya mungkin itu aja dari saya. Kalau ada dari teman-teman yang punya saham lain, boleh ya kita ngobrol sharing di kolom komentar. Ya sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.